Ramadan itu yang Kak Krisna dapatkan gitu, mungkin Ya, ada hidayah yang pernah didapatkan gitu. pertama saya ngerasa alhamdulillah ya, ini bukannya ria, bukan sombong ya. Udah hampir 2 tahun belakangan ini nih gitu, saya itu rutin sholat subuh di masjid gitu. Jadi kayak semacam dapat hidayah gitu ya. Saya ngerasa malu, rumah saya dekat masjid gitu, tapi kok saya jarang ke masjid gitu. Akhirnya saya mulai 2 tahun, mulai 2 tahun yang lalu gitu, mulai rajin ibadah ke masjid, terutama sholat subuh. Kalau sholat-sholat yang lainnya uh, agak nggak bisa ke masjid di sini gitu, karena kan suka di luaran ya gitu. Tapi sholat subuh saya wajib ke masjid di sini gitu. Itu merupakan salah satu, menurut saya ya, kemajuan dalam dalam diri saya dalam hal ibadah kepada Allah gitu. Yang tadinya sholat subuh juga jarang bangun gitu, males-malesan, sekarang ini bener-bener yang mempersiapkan diri ke masjidnya tuh bener-bener yang ya pakai baju yang comfort gitu, yang sebelum sebelum apa namanya, sebelum azan udah ada di masjid gitu, doa-doanya dan sebagainya. Itu membuat saya merasa lebih nyaman dalam apa ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, walaupun mungkin ya secara perekonomian itu nggak seperti dulu gitu, tapi secara batin lebih apa ya, lebih nyaman sekarang gitu. Salah satu yang hidayah yang Allah berikan kepada saya itu gitu loh. Sholat juga nggak pernah tinggal lagi sekarang gitu, selalu 5 waktu itu ya insya Allah diusahakan tepat waktu gitu, dan nggak pernah tinggal tuh. Puasa juga, sunah-sunahnya juga, baca doa juga, itu ya membuat saya lebih apa ya, bukan cuma sekedar agamis gitu, tapi interaksi saya kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, itu kayak lebih nyambung sekarang gitu Lebih loh. tenang gitu Ya ya lebih Mas ya. tenang hidupnya. Ya seperti itulah. Itu adalah merupakan satu anugerah dan hidayah yang tidak ternilai. Saya sendiri apa ya, bisa dibilang kaget gitu dengan perubahan diri saya. Ternyata gue bisa ya bangun subuh, sholat dari sholat tahajud tuh, dari sholat tahajud langsung ke subuh gitu. Itu yang hal yang jarang saya lakukan bertahun-tahun yang lalu, tapi dalam 2 tahun belakang ini saya bisa lakukan itu, dan ternyata ketika saya tidak melakukannya ada perasaan tidak enak di situ. Bersalah gitu ya. Ada perasaan nggak enak karena udah terbiasa akhirnya gitu. Jadi walaupun hujan pun gitu ya, hujan pun saya bela-belain tuh pakai payung ke masjid gitu. Sholat di rumah, sholat subuh tuh jadi kurang gimana gitu rasanya, kurang afdol gitu. Ya itulah salah satunya ya, salah satu hidayah yang diberikan kepada Allah pada diri saya gitu. Jadi terus juga belakangan ini tuh gampang tersentuh gitu. Ngelihat, misal gini, lihat kucing di pinggir jalan aja gitu yang kelaparan, itu bisa bisa terenyuh, bisa pengen kayak pengen nangis gitu. Jadi hati itu juga udah dilembutin gitu sama Allah gitu. Jadi banyak hal lah yang terjadi belakangan ini, terutama sejak masa pandemik ya gitu. Alhamdulillah diberi hidayah sama Allah, ibadah tuh lebih khusyuk gitu, lebih lancar gitu. Apa sampai akhirnya 2 tahun setelah pandemik yang akhirnya kesentuh, mungkin ada momen yang mungkin kesentil, Ada, ketonjok banget di ada. dirinya Kak Krisna akhirnya di 2025 Iya. ini. Jadi waktu 2 tahun lalu itu saya pergi ke rumah Ja, siapa namanya Ja, yang itu apa namanya? Apa, siapa, Dodi? Dodi Kangen Band. Dodi Kangen Band itu kan pemusik ya, gitu loh. Tahu sendirilah dia itu sibuk banget gitu. Saya ke sana, terus dia pamit, bentar-bentar pamit, gue ke masjid dulu ya. Sholat maghrib ke masjid, sholat isya ke masjid. Jadi, buset, nih orang udah apa namanya, udah setinggi ini posisinya, tetap nggak lupa loh pergi ke masjid gitu untuk sekedar sholat. Kan bisa aja dia sholat di situ gitu, di studio misalnya. Nah disitulah gue tersentuh. Jadi makanya hidayah itu kadang-kadang datangnya
bisa dari mana aja gitu, dan gue ditunjukin gitu sama Allah gitu loh. Artinya melalui seorang Dodi kangen band gitu, mungkin Dodinya juga nggak tahu nih kalau apa yang dilakukan itu menyentuh hati gue gitu. Dan lu rumah lu deket dengan masjid cuman berapa langkah gitu. Jadi kayak ada bisikan semacam itu, lu nggak malu nggak pernah ke masjid cuman Jumatan doang gitu. Nah akhirnya mulai dari situ saya paksakan diri saya untuk ke masjid dari sholat subuh. Akhirnya lama-lama kebiasaan gitu. Jadi secara tidak langsung Dodi kangen band ini sudah membuka mata hati saya ya. Allah membuka mata hati saya lewat Dodi kangen band untuk sholat itu di masjid gitu. Udah disediain loh sama Allah bertahun-tahun masjid di sebelah rumah, masa jarang didatengin gitu loh, ya kan? Tuh. Jadi semacam itulah hidayah yang saya dapatkan untuk sholat di masjid. Dulu boro-boro cuma Jumatan doang gitu. Sekarang alhamdulillah lah gitu. Kalau memang ada waktunya di masjid ya memang harus di masjid gitu. Hidayah itu kan katanya kan harus dijemput ya Kak. Ya. Harus dijemput, harus ini. Nah, ketika hidayah itu didapatkan, kesininya tuh seperti apa yang tadi, perubahan hati lebih lembut. Ya itu. Selain itu apa lagi Kak? Lebih tenang, lebih lembut. Terus juga lebih menggantungkan diri kepada Allah gitu. Kalau dulu kan kayaknya kesel gitu ya kalau misalnya ada sesuatu yang kita inginkan tapi tidak tercapai gitu. Nah kalau sekarang ini lebih bisa nerimo gitu. Allah tidak mengabulkan doa kita, pasti pertama Allah pasti akan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan gitu ya kan. Kedua, kalaupun tidak dikabulkan pasti nanti akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak baik gitu, tidak baik menimpa diri saya. Jadi selalu punya positive thinking sekarang gitu, apapun ya. Jadi nggak ketakutan seperti dulu gitu. Misalnya kalau dulu tuh misalnya cuman punya uang 10 perak aja di tabungan misalnya, aduh ntar gue gimana nih, ntar gue gini, ntar gue. Sekarang lebih tenang aja gitu. Dan tiba-tiba emang bener ada aja rezeki dadakan gitu. Saya loh berapa tahun ini jarang dapat sinetron gitu ya, tapi alhamdulillah tetap sehat, tetap bisa ya hidup dengan layak gitu. Terus dapat hal-hal yang menurut saya itu mukjizat gitu ya. Bisa pergi ke luar negeri gratis gitu, nggak keluar uang sama sekali gitu. Nggak minta saya sama Allah itu pergi ke luar negeri, menurut saya udah dapat semuanya gitu loh. Udah ke negara manapun yang saya inginkan itu udah dapat semuanya gitu. Udah ketika saya lagi nggak ada kerjaan, saya nggak berangan-angan pengen liburan ke luar negeri, nggak, udah gitu, malah dikasih bonus sama Allah gitu, dikasih pergi ke luar negeri yang bener-bener cuman bawa badan doang gitu. Makanya kalau orang lihat tuh di Instagram saya gitu, sosmed saya, Krisna kaya banget nih, gaya jalan luar negeri mulu, padahal gratisan gitu, endorsan gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, Allah menutupi kekurangan saya karena dan memberikan bonus-bonus yang saya juga nggak sangka gitu. Ya alhamdulillah seperti itulah. Jadi Ya. awal mendapatkan hidayah itu sampai akhirnya di titik di 2025 ini, Mas Krisna tuh lebih tenang tuh seperti apa sih awalnya sampai? Ya, jadi sebelum pandemik itu kehidupan gue tuh jujur bergelimang dengan harta. Uang tuh kayaknya gampang dapetnya gitu kan. Apalagi saat itu gue masih menjabat sebagai anggota dewan gitu. Gue yang gak punya pendidikan politik, yang tidak punya pengalaman politik, tiba-tiba dijadikan sama Allah sebagai seorang anggota dewan yang kedudukannya tuh DPR RI loh gitu. Jujur ya gue sempat lupa diri lah. Mungkin ada satu kesombongan diri gitu ya, yang dalam diri yang melekat pada diri gue gitu, yang gue tuh nggak menyadari gitu loh. Banyak hal-hal yang yang gue lakukan itu yang mungkin bersifat satu kesombongan diri gitu loh. Nggak usah gue jabanin lah ya.
gitu, artinya seperti itu. Sampai pada akhirnya ketika gue mau lanjutin untuk periode kedua itu, gue masih tetap sombong tuh. Kalaupun gue nggak jadi anggota dewan pun gue masih bisa main sinetron gitu, nggak apa-apa gue nggak jadi, masih sombong gitu kan. Gue tinggal balik aja main sinetron gitu, insya Allah gue masih punya uang kok gitu. Waktu itu gue yang nggak jadi, yang periode kedua tuh gue nggak jadi gitu. Nah ternyata nggak disangka, nggak diduga, pandemik kan. Iya. Gitu loh, pandemik 2 tahun lebih, kerjaan di dunia entertainment itu bener-bener nggak diperbolehkan, ya kan? Karena pekerjaan di dunia entertainment kan on air maupun off air kan berhubungan dengan orang banyak gitu. Sementara tabungan gue tuh bener-bener habis bis gitu. Dari situlah gue ya mendapatkan semacam bisikan-bisikan gitu, bisikan hati ya dari Allah gitu. Apa yang udah gue lakukan selama ini mungkin selama jadi anggota dewan kurang amanah gitu. Jadi gue menyadari itu. Akhirnya sejak pandemik itu gue mulai pelan-pelan merubah diri gue gitu. Yang tadinya gue nggak boleh sombong gitu kalau lagi di atas. Karena kan selama ini gue jadi artis udah bertahun-tahun ya biasa aja. Tapi jadi pejabat baru sekali itu gitu loh. Dan itu emang bisa membutakan orang loh gitu. Ya kita tuh disambut di mana-mana gitu kan. Walaupun sebetulnya sambutannya itu adalah sambutan kosong menurut gue. Karena mereka nyambut kita ya jujur aja karena ada maunya, karena kita pejabat. Mungkin biar kita nanti ya nyumbang ini, nyumbang itu, ngasih ini, ngasih itu gitu loh. Jadi nggak yang benar-benar tulus gitu. Tapi kita kayak berada di awang-awang gitu. Di mana-mana tuh disambut dengan wah lah gitu. Nah itu yang bikin mungkin gue nggak siap untuk jadi pejabat gitu pada saat itu. Jadi mungkin ada satu kesombongan diri yang menyebabkan gue jadi jatuh gitu. Dan waktu pandemik tuh bener-bener nggak ada tabungan sama sekali. Bahkan aset-aset pun juga udah terjual. Mobil 3 lenyap. Ya ada simpanan ini sebenarnya lenyap gitu. Tapi Allah tuh memang maha baik gitu. Walaupun gue banyak melakukan kesalahan, gue banyak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di mata Allah tidak baik gitu. Tapi Allah tetap memberikan rezekinya, memberikan jalan keluarnya terhadap segala kesulitan gue gitu. Buktinya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Gue masih bisa hidup dengan sangat layak gitu ya. Dan itu kan merupakan satu anugerah dan rezeki yang berlimpah gitu. Jadi gue percaya gitu ketika kita ingin merubah menjadi lebih baik ya. Bukan hijrah ya. Artinya belum sampai hijrah nih gitu. Menjadi lebih baik aja dulu gitu. Dan kita benar-benar menunjukkan itu gitu, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya gitu. Gue sekarang ngerasa bahwa apa yang gue dapatkan dan apa yang gue keluarkan itu lebih berkah gitu dibandingin dulu. Mungkin dulu itu banyak orang yang bilang gue itu dulu dikasih istiraj sama Allah gitu loh gitu. Jadi istiraj itu kan dikasih kesenangan ya kan, sampai pada akhirnya ketika kita mabuk dan lupa diri, Allah benar-benar bang gitu memberi menjatuhkan kita, menghukum kita. Itu gue alamin gitu. Gue alamin dan akhirnya gue selama pandemik itu merefleksi diri, gue memperbaiki diri, memperbaiki akidah gue, memperbaiki keimanan dan ketakwaan gue, memperbaiki habluminanas gue juga gitu terhadap orang gitu. Ya udah akhirnya pelan-pelan gitu. Walaupun Allah tetap nolong gitu, walaupun nggak sedahsyat dulu gitu ya, gue tetap bersyukur. Yang intinya adalah bersyukur gitu. Ternyata intinya adalah bersyukur. Ketika kita lagi dikasih hal yang baik bersyukur, lagi dikasih hal yang kurang baik juga tetap bersyukur, karena semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya pasti demi kebaikan kita, dan gue percaya itu gitu loh. Buktinya hal-hal yang kurang baik yang dikasih Allah selama ini gitu ya, yang salah satunya adalah
dicabutnya kemudahan-kemudahan gitu yang dulu yang gue sering dapatkan, tapi itu ternyata sekarang membuat gue jadi manusia yang lebih baik, lebih tangguh, lebih banyak bersyukur, lebih bisa berpositif thinking gitu. Banyaklah hal-hal yang berubah dalam diri gue, walaupun mungkin secara kalau secara sifat atau ya gue Krishnamukti ya memang begini dari dulu gitu, tapi dalam hati dan pikiran, iman dan takwa gue ngerasa gue lebih banyak berubah gitu. Dan gue nggak perlu menjadi lebih istilahnya menunjukkan itu ke orang-orang gitu loh, itu cukup buat gue aja gitu ya kan. Nggak yang harus di sosmed gue tiba-tiba gue berdakwah gitu, nggak harus, gue nggak bisa juga kayak gitu, belum sanggup, belum waktunya gitu. Apa yang gue dapatin hidayah dari Allah ini ya baru untuk gue doang gitu. Tapi kalau ada yang mau nanya ya seperti sekarang ini, karena ditanya ya gue bisa cerita seperti inilah kejadiannya gitu. Tapi gue nggak yang harus lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu, nggak yang tiba-tiba jadi begitu, nggak gitu. Satu periode 5 tahun, alhamdulillah ya gitu. Ya banyak nah itu sama tadi gue bilang, salah satunya adalah Allah itu sudah memberikan lebih dari apa yang gue minta gitu. Jadi anggota dewan itu gue nggak pernah bermimpi untuk jadi anggota dewan tuh, tapi Allah memberikan jalan, memberikan kemudahan untuk jadi anggota dewan, dan akhirnya jadilah gue. Tapi ketika jadi anggota dewan ya banyak hal yang mungkin kurang berkenan yang gue lakukan di mata Allah ya gitu. Salah satunya mungkin karena kurang amanah tuh. Jadi ya udah dikasih ujian lagi, dikasih teguran lagi gitu. Dan menurut gue nggak mau terjadi lagi dalam hidup gue gitu. Jadi kalau sekarang nanti gue dikasih insya Allah ya sukses lagi gitu, insya Allah gue udah tahu apa yang harus gue lakukan gitu loh. Dengan hasilnya dari kesuksesan itu gitu ya, gue mungkin perlakuannya akan beda dari tahun-tahun yang lalu ketika gue sukses dibandingkan nanti ketika gue akan sukses lagi gitu. Tapi gue tetap berharap gitu. Itulah kira-kira perjalanan hidayah yang didapatkan beberapa tahun belakangan ini gitu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, maafin kesalahan-kesalahan Isna selama ini ya Maya. Kepada teman-teman yang merayakan Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.